Jadi kalau kita membahas elektrokimia, maka itu tidak terlepas dari konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, konsep oksidasi reduksi ini melibatkan perpindahan elektron. Dan oksidasi reduksi ini tidak hanya ditemukan pada reaksi kimia ya, tapi juga ditemukan pada disiplin ilmu yang lain seperti kedokteran, itu juga mempelajari oksidasi reduksi, biologi, fisika, elektronika, bahkan dalam ilmu teknik. Nah, definisi oksidasi reduksi itu kalau dari definisi lama, oksidasi itu adalah penambahan oksigen pada reaksi kimia kalau dalam sistem lama, oksidasi itu adalah penambahan oksigen pada reaksi kimia. Jadi misalnya Fe tambah O2 itu menjadi Fe2O3 atau menjadi Fe3O4 atau menjadi FeO. Sementara reduksi itu adalah pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Jadi kalau misalnya reduksi itu misalnya dari senyawa oksida ya, tadi misalnya besi oksida dia menjadi besi ditambah oksigen, atau ini reaksi yang aluminium oksida maka dia menjadi aluminium ditambah dengan oksigen. Sementara dalam sistem baru, oksidasi itu adalah proses kenaikan tingkat bilangan oksidasi atau unsur atau proses pelepasan elektron. Sementara reduksi adalah proses turunnya tingkat atau bilangan oksidasi dari suatu unsur atau proses penangkapan elektron dari. Nah, contohnya ini dari zinc dalam senyawa solid ditambah 2H+, dia menjadi Zn2+ ditambah OH2. Oksidator atau oxidizing agent adalah zat yang dapat mengoksidasi unsur lain. Dia sendiri akan mengalami reduksi. Reduktor itu atau reducing agent adalah zat yang dapat mereduksi unsur lain, sementara dia sendiri akan mengalami oksidasi. Nah, dalam menyetarakan reaksi oksidasi dan reduksi itu ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Tentu hal ini tidak standar ya, tetapi bisa digunakan dalam beberapa reaksi yang relevan. Jadi yang pertama itu kita pisahkan reaksi yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Kemudian
kemudian kita seimbangkan atau kita setarakan setengah reaksi. Kalau unsur selain ada hidrogen dan oksigen itu kita samakan dulu jumlah atomnya. Setelah itu baru kita setarakan kekurangan atom oksigen dengan penambahan H2O. Kemudian kita setarakan lagi ya kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan H+. Setelah itu kita setarakan maka dengan menambahkan elektron. Nah, setelah sama jumlah elektronnya, maka masing-masing setengah reaksi itu kita kalikan bilangannya yang dapat menyetarakan jumlah elektron. Kemudian kita jumlahkan kedua reaksi. Nah, ini contohnya. Dari unsur Cr2O7 2- ditambah Cl-, maka dia menjadi Cr3+ ditambah dengan Cl2. Kira-kira dari Cr2O7 2- menjadi Cr3+, ini perubahan bilangan oksidasinya bagaimana? Kita bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Halo? Udah tidur siang ini? Ini whiteboard-nya kelihatan nggak? Belum, Bu. Perlu akses, Bu. Nah, saya share dulu ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. CR2 O7 2-. Karena ini senyawa bermuatan, maka total muatannya itu sama dengan muatannya. Jadi -2. Ya, setuju atau enggak? Setuju, Bu. Nah, oksigen sebagai senyawa oksida, nilainya itu adalah 7, karena jumlahnya 7 ya, dan bilangan oksidasi oksigen itu adalah -2. Ya. Kemudian CR-nya ada 2 nih ya, karena CR2, berarti 2 CR. 2 CR ditambah 7 kali -2 itu sama dengan -2. Atau 2 CR -14 itu sama dengan -2. 2 CR sama dengan 6. ya 12 dulu ya. -2 plus 14 ya. Benar nggak? Betul, Bu. Jadi 1 CR nilainya 6. plus 6.
kita lihat nih. Kita balikin lagi ke nah, dari CR2O7 tadi yang plus 6 menjadi plus 3, kira-kira dia mengalami oksidasi atau mengalami reduksi? Mengalami oksidasi atau reduksi? Kalau dari plus 6 menjadi plus 3. Oksidasi. Kalau dari plus 6 menjadi plus 3, itu artinya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Artinya dia mengalami reduksi. Ya. Nah, kemudian Cl minus ini berarti muatannya berapa? Minus 1 ya? 1, Bu. Ya. Iya. Kemudian menjadi Cl2, bilangan oksidasinya berapa? 0. Dari minus 1 menjadi 0, dia mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi? Kenaikan, Bu. Kenaikan. Berarti dia mengalami Reduksi. oksidasi. Mengalami kenaikan, ya, oksidasi. Karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kita tulis ya, setengah reaksi yang pertama, ini yang mengalami reduksi dari Cr2O7 minus menjadi Cl3 plus, kemudian dari Cl minus menjadi Cl2 dia akan mengalami oksidasi. Dan langkah kedua, kita setarakan masing-masing reaksi. Ini setengah reaksi reduksi ya. CrO72 minus menjadi Cr3 plus. Kita lihat di sini ada oksigen di sebelah kiri. Berarti di sebelah kanan kita tambahkan H2O. Ya. Ada 2 Cr2, berarti di sini 2 Cr3 plus. Ditambah 7 H2O. Supaya oksigennya sama ya. Di sini oksigennya 7, di sini oksigennya 4. Kemudian di sini ada kelebihan 47 kali 2, 14 H plus. Sementara di sisi kiri tidak ada H plus. Jadi di sisi kiri kita tambahkan 14 H plus. Tapi muatannya belum sama ya. Di sini ada 14 H plus tambah Cr2O72 minus. Berarti ada perbedaan muatan antara bagian yang di kiri dan di kanan. Apa kita abaikan dulu. Kita selesaikan setengah reaksi yang oksidasi. Nah, ini ya cara menghitung muatan tadi, muatan Cr. Nah, kita lihat dari Cl minus menjadi Cl2, maka di sini kita tambahkan 2 elektron. Maaf, 2 di depan Cl minus, dan di sini ada kelebihan 2 muatan negatif. Jadi di sisi kanan kita tambahkan 2. Nah, tadi kan ini ada kelebihan muatan positif ya. 14 H plus ditambah 2 Cr minus berarti ada 12 H plus. Sementara di sini 2 kali 3 itu 6, hanya ada 6 muatan positif. Nah, berarti di sini kita tambahkan 6 elektron supaya jumlah muatan positif di kiri sama dengan jumlah muatan positif di kanan. Sudah sama muatan yang di kiri dan di kanan, muatan positif, negatif, jumlah atom. Di sini juga sudah sama. Kemudian kita kalikan supaya elektronnya hilang. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Ya, karena posisinya berseberangan bisa kita buang elektronnya dan kita jumlahkan persamaan akhir reaksi.
14H plus ditambah Cr2O72 ditambah 6Cl minus menjadi 2Cr3 plus tambah 7H2O ditambah 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Ibu, saya masih kurang ngerti di penambahan elektron Bu. Oke, yang mananya Ali? Yang tadi, yang bilangan apa namanya, yang harus disetarain yang misal 12, yang kanan 12 juga Bu. Oh, jumlah muatan elektronnya. Oke. Bentar ya. Nah, ya ini Bu tadi. Nah, kayaknya kembali ke sini dulu. Nah, kalau kita hitung, tadi kan kalau dari sini sudah sama ya, jumlah atomnya sudah sama. Yang belum sama itu muatannya. Nah, kita cek di sini. Nah, kita lihat di sisi kanan itu ada 2 kali 3. Berarti ada 6 muatan positif ya. Ya enggak? Iya Bu. Nah, di sini ini diabaikan dulu 6 elektronnya. Ada 14 muatan positif dan ada 2 elektron. Berarti ada berapa muatan positif? 14 muatan positif ditambah dengan 2 muatan negatif. Jadi berapa total jumlah muatan positif untuk persamaan? 12. Nah, oke, betul ya. Nah, supaya sama antara jumlah elektron atau jumlah muatan di bagian kiri dan di bagian kanan, maka di bagian kiri ini kita tambahkan 6 elektron. Jadi 12 muatan positif ditambah 6 elektron itu sama dengan menjadi 6 muatan positif. Begitu. Apakah bisa paham, Arif? (14) muatan positif dikurangi 2 muatan negatif menjadi 12 muatan positif. Ya, habis itu paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi 6 muatan negatif, maka dia akan menjadi 6 muatan positif. 6 muatan positif. Jadi di bagian kiri dan kanan itu sudah seimbang, sudah sama. Ya. Begitu. Gimana? Oke Bu, jelas. Ya, ada lagi yang lain? Kalau belum ada, kita coba lihat dulu video ini ya. Udah muncul ya? Konsep redoks tidak berhenti sampai pada transfer elektron. Konsep redoks berkembang dengan munculnya reaksi-reaksi yang tidak bisa dijelaskan dengan konsep elektron ataupun pengikatan oksigen. Permasalahan ini hanya dapat dijelaskan dengan konsep bilangan oksidasi atau biasa kita singkat bilox. Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menyatakan nilai valensi atom. Nilai ini bisa positif ataupun negatif. Cara menentukan bilox atom dalam suatu unsur atau senyawa mengikuti aturan sebagai berikut. Dalam bentuk unsur atau molekul unsurnya, bilangan oksidasi sama dengan 0. Contohnya, pada unsur natrium, biloxnya natrium adalah 0. Pada molekul oksigen O2, biloxnya O itu 0. Dalam senyawa ion, bilangan oksidasi atom-atomnya itu sama dengan muatan kation dan anionnya. Contohnya, pada natrium klorida, natrium memiliki muatan +1 dan klorin muatannya -1. Maka bilox Na adalah +1 dan bilox Cl adalah -1. Bilangan oksidasi atom-atom lain dalam suatu senyawa ditentukan menurut aturan berikut. Bilox atom golongan 1A adalah +1. Bilox atom golongan 2A adalah +2. Bilox atom-atom unsur halogen pada senyawa biner adalah -1. Pada senyawa poliatom bergantung pada senyawanya.
Bilas oksigen dalam senyawa adalah -2, kecuali pada peroksida H2O2 itu adalah -1. Dan pada superoksida seperti Na2O dan K2O adalah -1,5. Bilas atom hidrogen adalah +1, kecuali pada senyawa hidrida seperti natrium hidrida yaitu -1. Jumlah total biloks pada senyawa netral adalah 0. Jumlah senyawa biloks pada ion sesuai dengan muatan ionnya. Contohnya pada air H2O, totalnya itu adalah 0. Biloksnya sendiri ada 2H yang masing-masing +1 dan oksigen -2. Contoh lainnya pada ion karbonat CO3 2-. Total senyawa biloksnya adalah -2. Bilos atomnya sendiri bisa dihitung dengan menggunakan aturan sebelumnya. O bernilai -2. Karena ada 3 O, jadinya -6. Sisanya adalah biloks C dikurangi 6 sama dengan -2. Maka biloksnya karbon adalah 4. Itu semua adalah aturan-aturan dalam menentukan biloks. Contoh soalnya. Tentukan biloks nitrogen pada molekul nitrogen dioksida NO2 dan ion amonium NH4+. Pada nitrogen dioksida, kita lihat ada 2 oksigen, berarti nilainya itu 2 dikali -2 sama dengan -4. Maka untuk mencapai netral, biloks nitrogen adalah +4. Pada ion amonium NH4+, ada 4 hidrogen. Berdasarkan aturan hidrogen, biloksnya itu +1, maka 4 kali 1 sama dengan +4. Sisanya itu biloks nitrogen ditambah 4 sama dengan +1, maka biloks nitrogen adalah -3. Di sini kita bisa lihat biloks untuk atom di luar yang disebutkan dalam aturan-aturan tersebut bisa berganti-ganti tergantung pada senyawanya. Bagaimana dengan biloks pada senyawa poliatom seperti besi sulfat FeSO4? Kita tahu oksigen itu adalah -2, tetapi bagaimana dengan besi dan sulfur yang bisa memiliki biloks lebih dari 1? Untuk senyawa ion yang seperti ini, kita bisa lihat dari kation dan anion penyusunnya, yaitu Fe2+ dan SO4 2-. Fe memiliki muatan +2, maka biloksnya itu +2. Pada SO4 2-, O memiliki biloks -2, yang menjadikan totalnya itu adalah -8. Sisanya untuk mencapai -2, biloksnya S adalah +6. Coba kita perhatikan reaksi berikut ini. Sulfur dioksida berikatan dengan oksigen membentuk sulfur trioksida. Kalau kita lihat dari konsep pengikatan oksigen, maka reaksi ini termasuk reaksi oksidasi. Jika kita lihat dari konsep transfer elektron, maka kita pasti bingung. Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, kita melihat reaksi dari biloksnya. Dalam konsep biloks, jika atom memiliki kenaikan biloks, maka dinyatakan bahwa atom tersebut mengalami oksidasi. Sebaliknya, jika biloksnya menurun, maka dinyatakan bahwa atom tersebut mengalami reduksi. Coba kita balik lagi ke reaksi yang tadi. Untuk menerapkan konsep biloks, mari kita tuliskan semua biloks dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi. SO2 memiliki total biloks 0 karena netral. Biloksnya O adalah -2, maka biloks S di sini adalah +4. Biloks O pada O2 adalah 0 karena merupakan molekul unsur. SO3 memiliki total biloks 0 karena netral juga. Biloks O adalah -2, maka biloks S adalah +6. Dari sini kita bisa lihat bahwa S memiliki kenaikan biloks dari +4 menjadi +6, yang berarti unsur belerang ini mengalami oksidasi. Atom O mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi -2, yang berarti atom oksigen mengalami reduksi. Ada pula reaksi yang disebut dengan reaksi Swar-redoks atau disproporsionasi, yaitu reaksi yang mengalami oksidasi dan juga reduksi pada pereaksinya. Contohnya pada reaksi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Pada hidrogen peroksida, biloks oksigen mengikuti aturan khusus yaitu -1. Biloks oksigen pada air H2O adalah -2, dan pada molekul unsur O2 adalah 0. Maka oksigen ini mengalami penurunan dan kenaikan biloks secara bersamaan. Reaksi seperti inilah yang disebut dengan Swar-redoks. Untuk kation-kation logam yang bisa memiliki 2 jenis muatan yang juga merupakan 2 macam biloks, tata namanya memiliki angka Romawi yang menyatakan hal tersebut. Contohnya pada SnCl2 dan SnCl4. Keduanya memiliki unsur timah Sn yang sama, tetapi yang membedakan adalah harga biloks pada timah. Pada SnCl2, biloksnya Sn adalah +2, sedangkan pada SnCl4 adalah +4. Maka penulisannya adalah dengan angka Romawi dalam kurung. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. Nah, kalau dari video tadi kan kita bisa menghitung bilangan oksidasi dengan menggunakan
Kalau dia senyawa netral maka total muatannya itu 0. Kalau dia senyawa bermuatan maka total bilangan oksidasi senyawa tersebut adalah jumlah muatannya. Nah, dari perjalanan bilangan oksidasi kita bisa menentukan yang mana mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya sel elektrokimia. Nah, untuk kita kan sebetulnya sangat sering menggunakan ini, sel elektrokimia ya. Jadi sel elektrokimia itu adalah wadah tempat terjadinya reaksi redoks. Yang paling umum itu adalah sel volta atau sel galvanik. Ini contohnya itu aki ya, atau baterai. Jadi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, sel galvanik ini biasanya dilengkapi dengan 2 elektroda, yakni anoda dan katoda. Anoda itu untuk melepaskan elektron atau tempat terjadinya oksidasi, dan katoda itu yang menerima elektron. Nah, antara larutan yang berisi anoda dan katoda itu dihubungkan dengan jembatan garam yang fungsinya untuk menghindari kedua lempeng ini biasanya dihubungi dengan amperometer atau galvanometer untuk mengetahui adanya arus listrik atau perubahan tegangan. Nah, dalam sel elektrokimia untuk sel galvanik, anoda itu selalu ditempatkan di sebelah kiri dan katoda itu di sebelah kanan, sehingga elektron itu mengalir dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita menulisnya dalam bentuk sederhana ya, jadi misalnya seperti Cu menjadi Cu12, maka itu terjadi pada anoda terjadi oksidasi. Sementara Ag plus menjadi Ag itu terjadi reduksi, berarti dia muncul di katoda. Nah, yang garis 2 ini menunjukkan jembatan garam, dan garis 1 ini membatasi katoda. Garis batas antara elektroda dan fase lainnya. Nah, jadi sel galvanik itu bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai ya, aki. Nah, cara menghitung potensial selnya atau ketegangan yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan itu kita menggunakan pembanding, yakni namanya standard hydrogen electrode, yang merupakan elektroda standar yang sering digunakan sebagai acuan. Nah, itu besarannya pada tekanan 1 atmosfer itu 6 volt. Harga enol sel itu jadi harga enol sel elektroda yang lain itu didapatkan dengan membandingkannya dengan standar hydrogen electrode untuk mendapatkan gaya karakteristik dari kedua elektroda standar. Jadi misalnya ini pertanyaan
pertanyaannya, misal enol selnya yang dihasilkan itu sebesar 0,76 volt, itu artinya nilainya positif ya. Nah, ini artinya Zn itu malah lebih senang untuk teroksidasi atau lebih gampang untuk dioksidasi daripada dia mengalami reduksi. Kenapa? Karena enol sel itu diukur dari enol red di katoda. Enol red ini bukan berarti dia selalu mengalami reduksi ya, tetapi itu dibandingkan dengan enol tadi standar. Enol red pada katoda dikurangi enol red pada anoda. Ini contohnya pada sel volta ZnCO2+ didapatkan enol selnya 1,1 volt dan elektroda Zn sebagai anoda pada tempat terjadinya oksidasi. Dan bila elektroda reduksi standar Zn2+ itu adalah minus 0,76 volt, maka kita diminta menghitung berapa enol red untuk Cu2+ menjadi Cu. Kita hitung dari persamaan yang tadi, enol red sama dengan enol red pada katoda dikurangi enol red pada anoda. Maka 1,1 volt itu sama dengan enol red pada katoda yang kita cari infonya. Kita kurangi dengan minus 0,76 volt, maka enol red pada katoda itu sama dengan 0,43 volt. Nah, berdasarkan nilai enol, kalau nilai enol itu positif, itu artinya lemak itu sel elektrofil, yakni yang mengubah sel galvanik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tapi kalau enol selnya 0 atau lebih kecil dari 0, itu artinya selnya sel elektrolisis yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, secara termodinamika, proses tidak spontan adalah proses yang membutuhkan kerja. Jadi, kalau elektrolisis itu jelas dia adalah proses tidak spontan. Kenapa? Karena dia membutuhkan listrik untuk bisa memobilisasi ion. Ya. Ini bersama nilai GGL tergantung pada konsentrasi dan perubahan energi bebas. Persamaannya delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ulang dulu. Nah, kebalikannya itu adalah elektrolisis. Jadi kalau elektrokimia itu dari senyawa kimia menjadi listrik, elektrolisis itu listrik yang dimanfaatkan untuk perubahan energi kimia. Yang paling gampang itu misalnya kalau di elektroplating ya, melapisi logam dengan logam yang lain itu biasanya menggunakan listrik. Jadi itu contoh dari elektrolisis. Nah, ini karena ada dua bagian, yang elektrolisisnya saya lakukan pertemuan berikutnya. Saya absen ulang ya yang belum. Aditya Perdana Sembiring ada? Hadir, Bu. Rizky Putra Perdana ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Fieri Giovanov Darmawan ada? Karena ini masih Ramadan dan jam-jam rawan, saya akhiri dulu pertemuan siang ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Semoga tetap sehat ya dan semangat menjalani ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.